Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rahma Mailani Putri dengan NPM 21101010118. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang hukum mat. Mat menurut bahasa artinya tambahan, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan huruf ketika mengucapkan huruf mat. Huruf mat ada 3, yaitu yang pertama, waw sukun yang huruf sebelumnya berharokat domah, ya sukun yang huruf sebelumnya berharokat kasroh, dan alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya, nuhiha, yang pertama pada ayat nu itu ada mat waw yang sebelumnya berharokat domah, dan pada ayat kedua hi itu ada mat ya yang sebelumnya berharokat kasroh, dan pada kalimat ha itu ada alif yang sebelumnya berharokat fathah. Mat secara umum terbagi menjadi 2, yaitu mat asli dan mat far'i. Yang pertama itu mat asli. Mat asli adalah mat yang tidak dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Ukuran panjang mat asli ini adalah 2 harokat. Dalam riwayat Imam Hafs dari qiraat Imam Asyim yang termasuk kategori mat asli ini, yaitu yang pertama ada mat tabi'i. Mat tabi'i yaitu mat yang tidak terdapat unsur tambahan apapun sesudahnya, misalnya hamzah. Contohnya maliki, pada ayat ma itu ada huruf yang berharokat fathah bertemu dengan mat alif. Contoh yang kedua, yadakhuluna. Nah, di sini ada huruf yang berharokat domah yang bertemu dengan mat waw. Selanjutnya ada mat badal. Mat badal yaitu terjadi karena mat yang didahului oleh huruf hamzah. Contohnya, utiya. Di sini ada mat waw yang didahului oleh huruf hamzah. Contoh yang kedua, aminu. Di sini ada huruf mat alif yang didahului oleh huruf hamzah. Ketiga yaitu mat iwad. Mat iwad yaitu mat yang terjadi ketika berwakaf pada huruf yang berharokat fathatain. Panjangnya ini 2 harokat. Contohnya, aliman hakima. Di sini bukan dibaca aliman hakiman, tapi aliman hakima. Contoh yang kedua, ghafurar rahima. Selanjutnya yang keempat ada mat tamkin. Mat tamkin yaitu mat pada huruf ya yang bertasydid ketika bertemu huruf ya sukun. Contohnya, an-nabiyina. Di situ ada ya bertasydid bertemu dengan ya sukun, dan ini dibaca panjang 2 harokat. Contohnya lagi, wal ummiyina. Di sini ada huruf ya yang bertasydid lagi bertemu dengan ya sukun dan dibaca panjang 2 harokat. Selanjutnya ada mat silah qasirah. Mat silah qasirah yaitu huruf ha domir yang tidak didahului maupun diikuti huruf sukun bertemu selain huruf hamzah. Contohnya, wamra'atuhu hammalatal hatab. Ini contohnya di sini ada huruf ha domir yang sebelum dan sesudahnya itu tidak diikuti huruf sukun. Ini panjangnya dibaca 2 harokat. Contoh yang kedua, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Pada ayat la ta'khudhuhu itu ada huruf ha domir sebelum dan sesudahnya tidak diikuti huruf yang sukun. Selanjutnya ada mat far'i. Mat far'i adalah kebalikan dari mat asli, yaitu mat yang dipengaruhi oleh huruf hamzah atau huruf sukun. Ukuran panjang mat far'i adalah 2, 4, 5, dan 6 harokat. Mat far'i ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama, mat yang bertemu dengan huruf hamzah, yang kedua, mat yang bertemu dengan huruf sukun, yang ketiga, mat yang bertemu dengan huruf sukun karena wakaf. Yang pertama, mat far'i yang bertemu dengan huruf hamzah, itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu mat yang bertemu huruf hamzah dalam kata yang sama. Mat ini dibaca 4, 5 harokat ketika wasol dan dibaca 4, 5, atau 6 harokat ketika wakaf. Contohnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Pada kata jaa itu terdapat mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat.
Selanjutnya yang kedua yaitu ada mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil yaitu mad yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca 4, 5 harokat ketika wasol dan dibaca 2 harokat ketika waqaf. Contohnya wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida. Pada ayat wa ma umiru ini terdapat mad yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Contoh yang kedua, fi ahsani taqwim. Pada kata fi ahsani itu ada mad ya yang bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Selanjutnya ada mad silah tawilah. Mad silah tawilah yaitu huruf hadomir yang bertemu hamzah dalam kata yang terpisah. Mad ini dibaca 4, 5 harokat ketika wasol dan menjadi huruf hak sukun ketika waqaf. Contohnya annama lahu akhladah. Nah, di sini ada huruf hak domir yang bertemu dengan hamzah pada kata malahu akhladah. Contoh yang kedua, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Pada ayat indahu illa di sini terdapat hadomir yang bertemu dengan huruf hamzah. Selanjutnya yang kedua itu mad yang bertemu huruf sukun asli, maksudnya sukun itu sendiri dan tasydid dibagi menjadi 5. Semuanya memiliki harokat 6. Contohnya yang pertama yaitu ada mad farqi. Mad farqi yaitu mad badal yang bertemu huruf yang berharokat tasydid. Mad farqi hanya terjadi pada 2 kata dalam Al-Quran, yaitu yang pertama contohnya az-zakaraini. Terdapat di sini ada mad badal yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid, jadi dibaca panjang 6 harokat. Az-zakaraini. Yang kedua terdapat pada kata Allahu khair. Nah, di sini juga terdapat mad badal yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Selanjutnya yaitu mad lazim mukhaffaf kalimi. Mad lazim mukhaffaf kalimi yaitu mad yang bertemu huruf sukun yang terjadi dalam kata yang sama, atau dalam bahasa Arab disebutnya kalimah. Contohnya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Di sini ada huruf mad yang bertemu huruf sukun pada kata al-ana. Ini dibacanya 6 harokat. Selanjutnya ada mad lazim mutsaqal kalimi. Mad lazim mutsaqal kalimi yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid yang terjadi dalam satu kata yang sama. Contohnya min dabbah. Di sini terdapat mad yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Ini dibacanya 6 harokat. Contoh yang lainnya wala tahadduna. Di sini terdapat ada mad alif yang bertemu dengan huruf yang berharokat tasydid. Selanjutnya ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun pada rangkaian huruf muqatta'ah, atau rangkaian huruf pada awal sebagian surat atau disebut fawatihus suwar. Huruf-hurufnya kalau disingkat menjadi naqoso asalukum. Contohnya itu qaf, nun. Nah, ini dibacanya panjang 6 harokat. Lalu selanjutnya ada mad lazim mutsaqal harfi. Mad lazim mutsaqal harfi ini yaitu mad yang bertemu dengan tasydid yang terjadi dalam rangkaian huruf muqatta'ah atau rangkaian huruf pada awal sebagian surat tadi. Contohnya alif lam mim. Nah, ini juga dibaca panjang 6 harokat. Selanjutnya yang ketiga yaitu mad yang bertemu dengan huruf sukun karena waqaf dibagi menjadi 2.
dan semuanya itu memiliki harokat yang sama, yaitu 2, 4, dan 6. Yang pertama ada mad arid lisukun. Mad arid lisukun yaitu mad yang bertemu dengan huruf yang disukunkan karena berwaqaf. Contohnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, di sini terdapat mad ya yang bertemu dengan huruf nun yang disukunkan karena waqaf, dan ini dibacanya panjang 2 harokat. Lalu selanjutnya ada mad lin. Mad lin yaitu mad yang terjadi ketika huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena berwaqaf. Huruf lin ini yaitu ada waw sukun dan ya sukun, dan yang sebelumnya berharokat fathah. Contohnya min khauf. Nah, di sini ada waw sukun yang sebelumnya berharokat yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Contohnya lagi fataba alaih. Nah, di sini ada ya sukun yang sebelumnya itu huruf berharokat fathah. Sekian itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.